itu kan waktu. Itu kan kurang waktu. kerjaan. Oke, gini. Setiap Anda dengar saudara. Efesus 6, dengar. Anda diam. Sunnah yaitu Anda diam. Tidak saya turunkan ya Bang ya. Anda diam kalau tidak saya turunkan sekarang. Anda diam kalau tidak saya turunkan. Efesus 6 nomor 18. Sekarang mau membahas segala doa. Dengar. Efesus 6:18. Dengar. Efesus 6:18. Berdoalah setiap saat. Sekarang pertanyaan saya, apa doa kamu ketika kamu lagi cebok Jawab. Oke. Jawab. Ingin tahu jawaban kami kan? Silakan, makanya saya bertanya. Kami tidak berdoa waktu karena itu Efesus 6 nomor 18 berdoalah setiap saat. Sekarang Abang tentang dua cebok ini. Saya berdoalah setiap saat. Saya mau menguji katanya. Saudara, katanya Abang memurtadkan orang. Kita mau menguji nih gurunya nih. Gimana dong? Kita mau menguji gurunya. Kalau di dalam Islam kan, jelas. Di dalam Islam, dengar. Bentar. Enggak, gantian dong. Tadi kamu bertanya, saya jawab. Apa jawabanmu? Saya bertanya dong. Saya bertanya sekarang, gantian dong. Gantian dong. Ya, gantian dong. Gantian dong, gini. Tadi kamu bilang bahwasannya kami berdua setiap waktu, saya udah jawab. Sekarang mana jawabanmu? Saya tanya, mana doamu? Ada nggak sunnah dua cebok Bang? Betul ya, ada sunnah dua cebok ya? Efesus 6:18 jawabannya. Sunnah cebok ada ya? Efesus 6:18 jawabannya. Kamu nggak mau menyentuh loh, sunnahmu nggak mau menyentuh. 18 jawabannya. Inilah terlalu sibuk dengan TikTok sampai sunnahnya sendiri. Kalau di Islam, saudara Rian, dua cebok ada kan? Ada dua cebok kan? Saudara dengarkan saya. Di Islam, Abang nggak mendengarkan saya soalnya dari tadi. Sebelum ada doa. Soalnya dari tadi Abang nggak mendengarkan saya. Betul kan bahwasannya ada sunnah doa cebok Bang? Karena di dalam Islam itu ada sunnahnya dua cebok, yang mana kita tahulah sunnah, orang yang melakukan sunnah itu dapat pahala, sedangkan orang yang tidak melakukan sunnah dapat pahala. Coba dulu Bang, sebagai gurunda yang katanya gurunda yang memurtadkan banyak orang Kristen dan seterusnya, gimana Abang melakukan sunnah dua cebok tadi Bang? Apa isi dua cebok itu Bang? Soalnya semalam ada 5 orang naik, dari siang sampai sore saya diskusi dengan teman-teman Abang. Mereka itu diam, saya jawab. Jangan mute saya. Oke, jangan mute saya. Kau itu cuman kafir, ya. Kau itu nggak ada apa-apanya. Dengarkan boleh kita justifikasi orang Bang. Diam. Kalau tidak saya turunkan kau nanti. Diam. Di dalam Islam, dengar, di dalam Islam, silakan. Doa itu adalah permohonan, bentuk perwujudan perhambaan manusia kepada Tuhannya. Doa ketika kemudian sebelum dengar. Doa sebelum dan setelah buang hajat atau buang air besar. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabathi. Itu doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Itu doa. Nah, sekarang sabar dulu. Ternyata di dalam kitabmu ada perintah berdoa sebelum dan sesudah bahkan sementara Dalilnya di mana? Efesus 6 nomor 18. Dalam segala doa dan permohonan. Diam dulu. Berdoalah setiap jelas sunnah loh. Udah diperintahkan loh dua cebok loh. Diam. Mandi loh. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap saat. Yang perumpamaan seolah-olah itu berdoalah setiap saat di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Tapi kalau di dalam Islam itu jelas-jelas doa cebok. Saudara, di dalam Efesus 6:18 berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Itu perintah. Itu kan terjemahanmu. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Coba kamu praktekkan berdoa sambil buang air besar. Jawab. Coba kau berdoa. Yang kamu baca tadi itu bukan doa cebok. Coba kau berdoa seperti aku berdoa sementara di dalam Efesus 6. Kamu memurtadkan, memualafkan banyak orang. Padahal kamu nomor 18.
Berarti Bang Zuma ini nggak pernah Kenapa dapat kamu nggak mau pahala. menjawab? Kenapa kamu tidak mau menjawab? Kenapa? Efesus 6:18 perintahnya berdoalah setiap saat. Nah, saya bertanya sama Bang kamu, Zuma ini apa nggak pernah doamu dapat pada saat pahala. kamu Jawab. Dari doa cebok ya teman-teman. Maka daripada itu dia tadi salah baca doa Kenapa kamu cebok. ngomong Tapi sendiri? Kenapa kamu ngomong sendiri? Kenapa? Pertanyaan saya kau jawab dong. Apa Gini, doamu tadi- pada saat kamu Jawab. Jawab dong. enggak, kamu tadi katanya sudah gelar. Jawab dong. Kamu punya Efesus gelar 6, Gurunda. Efesus 6 Yang nomor 18. memualafkan banyak orang. Jangan Tapi kau bahas waktu Islam diuji, sementara baca doa agamamu kamu cebok, tidak paham. Efesus baca doa 6 nomor cebok salah. 18. Berdoalah dan jangan terputus-putus permohonanmu Berarti itu. selama ini Bang Gurunda. Saudara Rian. Selama ini berarti kamu nggak pernah dapat Dalilmu pahala jelas. dari Efesus doa 6, cebok. 18. Kamu salah baca Dalam doa, segala Bang. doa dan permohonan berdoalah keliru. setiap waktu. Tadi juga masuk ke- setiap waktu. Berdoa setiap waktu. Saya bertanya, Nah. pada waktu kamu apa doamu? Jawab. Kami nggak perlu berdoa waktu Nah, itu perintahnya. Nggak, Itu pertanyaan. karena gini, Setiap kamu waktu. disunahkan, Setiap waktu. Sekarang tanya berarti sama kamu nggak pernah dapat berdoa. pahala dari sunnah itu. Perintah Gurunda, kamu Perintah asik-asik berdoalah TikTok setiap waktu. sampai Perintah atau bukan? ya, kamu asik-asik main TikTok sampai kamu lupa sama sunnah doa loh. Berdoalah Doa setiap cebok. waktu itu perintah atau bukan? Iya, sampai kamu lupa. Salah lagi yang Saya kamu tanya, berdoalah Yang setiap tadi waktu itu bukan itu doa perintah atau cebok, bukan? Bang. Masa orang-orang saudara Rian, Masa orang-orang Islam awam yang berdoalah tahu tentang doa setiap cebok waktu. daripada Berjaga-jagalah dalam Bentar, doamu itu kalau ini dengan nggak bisa. permohonan yang tak putus-putus. Pertanyaan saya, apa Selama ini doamu abang pada berarti saat keliru. kamu Abang pikir Jawab. itu doa cebok, Jawab, padahal jawab. doa masuk kamar Jawab. mandi loh. Jawab. Abang nggak dapat selama ini Jawab, berarti jawab. pahalanya. Itulah. Berdoalah terlalu setiap waktu asik-asik itu perintah main atau bukan, TikTok. Bos? Terlalu Rian, seru-seru. Rian. Ya, Berdoalah ya, setiap waktu itu perintah atau bukan? Ya perintah. Nah, setiap waktu itu berarti setiap saat kan? Tapi gini, kamu setuju nggak? Nggak, gini. Kamu setuju nggak? Saya ikuti pikiran kamu lah. Saya ikuti. Diketawai sama orang kau. Kau diketawai. Itu agamamu mengajarkan kamu berdoa pada Saya saat ikuti kamu pikiran kamu lah, Gurunda. pada saat Gurunda. kamu apapun, setiap saat Saya kamu ikuti harus pikiran berdoa. kamu nih. Setiap Saya ikuti saat, pikiran kamu. setiap Karena saat gitu. kamu harus berdoa. Betul Kena nggak nggak? bahwasannya Kena ginjalmu. kamar mandi, WC itu Ginjalmu tempat pindah. najis? Betul Ginjalmu nggak? pindah, jantungmu Enggak. pindah ke kanan. Masih Nah, mau ini kau kan- datang besok? Kau habiskan Enggak, dulu gini. materi-materi. Kamu gini setuju nggak nggak usah bahwasannya kemiut. WC? Nggak usah kemiut. Nggak. Nggak usah Kamu kemiut. setuju nggak WC itu tempat najis? Jawab dulu. Iya, betul. Nah, Kan jadi dijawab kenapa tadi. disuruh di Kami tempat najis diperintahkan dan berdoa? Kami diperintahkan berdoa. Itu jelas. Iya, berdoa cebok betul ya. Nah, berdoa. Nah, Berdoa cebok sekarang betul ya. sekarang begini, pertanyaan saya, apakah di dalam kitabmu juga diajarkan berdoa setiap saat? Berdoa setiap saat nih, jangan diterjemahkan waktu juga. Iya. Gini. Tapi kamu betul nggak itu ada sunnah bahwasanya dua Kasihan cebok deh lo. yang artinya Kasihan itu deh lo. diperintahkan loh. Bukan cuman hanya di toilet kamu itu diperintahkan berdoa, bukan. Teman-teman. Bukan. Setiap Inilah saat. kualitas gurunda kalian ya. Setiap saat dalilnya Seperti ada. ininya ternyata Setiap kualitas saat. gurunda kalian. Setiap saat. Seperti Setiap ininya saat. kapasitas gurunda Setiap kalian saat. yang katanya Kena kau memualafkan kan? orang Nah, itu. Kena kau kan? Ternyata saya bertanya geli. tentang Islam, doa. Ternyata Doa nggak ada ini, doa apa-apanya itu. ternyata yang disebut di gurunda agamaku ini ada ya. perintah berdoa Karena setiap saat. membaca doa cebok dia bisa pahala. Ada perintah Berarti selama pada ini saat maling. dia nggak pernah Pada dapat saat pahala dari doa mencuri cebok ayam karena ada dia doanya. doa yang salah. Pada saat memperkosa ada doanya di Kristen. Ternyata Nggak di bisa. Kristen itu setiap saat harus berdoa, memperkosa harus berdoa. Nanti saya naikkan lagi Juma ya, karena gini teman-teman, kalian tadi sebagai teman-teman Islam yang menghafal doa cebok, saya rasa kalian tahu dan sepakat bahwasanya apa yang dikutip oleh Zuma salah. Berarti selama ini Zuma itu terlalu asik main TikTok dan tidak
pernah menghafal sunnah, yaitu doa cebok tadi, teman-teman. Sehingga dia nggak pernah kebagian pahala dari sunnah doa cebok tadi. Yang dia baca tadi itu doa masuk ke kamar mandi. Jadi setelah buang hajat, dia nggak ada baca tadi doa cebok, ternyata salah. Dan dia juga terjemahkan tadi di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-8 itu berdoa setiap waktu, dia terjemahkan untuk berak. Padahal saya tanya tadi bahwasanya di WC itu adalah tempat najis. Kamu kenapa di tempat najis berdoa? Kenapa di tempat najis berdoa? Kenapa nggak di tempat yang suci? Itulah IQ atau pikiran yang terbalik-balik ya. Di tempat najis berdoa, di tempat yang tidak najis tidak berdoa. Dan ketika disuruh mengucapkan doa cebok, salah. Waduh. Oke, silakan naik lagi Bang Juma ya, kalau ada permohonan naik ya. Oke, kita terima lagi Bang Juma ya, supaya saya bisa menjelaskan. Karena abang tadi sembari saya bicara, abang bicara. Maaf ya Bang ya, saya turunkan. Oke, naik lagi Bang. Oke, udah selesai. Oke. Sekarang kamu salah menyebut dalil. Bang. Diizinkan saya ngomong. Kamu kan tadi sudah ngomong kan? Sekarang saya ngomong. Oke. Kau sudah ngomong tadi. Nah, Efesus 6 bukan 8, 18. Itu aja kamu buta. Efesus 6 18 dan saya yakin dari pendetamu kau tidak pernah mendengarkan ini. Nanti dari Bang Suma gurumu ini yang mengajarkan samamu. Gitu ya. Nah, sekarang begini, kamu mengatakan bahwa toilet itu tempat najis, tak layak untuk berdoa. Kau tahu tidak? Kau tahu tidak bagi Tuhan orang yang tidak bersunat itu adalah najis? Coba tulis tidak? Coba tunjukkan di layar ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah sunat. Larinya ke sana. Kutanya soalnya. Jangan kemana-mana. Kamu tahu tidak bahwa orang yang tidak bersunat itu levelnya kayak anjing? Kau tahu nggak? Anjing tidak bersunat. Babi tidak bersunat. Jadi yang tempat najis itu toilet, sedangkan tubuhmu itu ada kenajisan karena kau tidak bersunat. Yang katanya gurunda, tapi pikirannya lompat-lompat. Lompat-lompat. Kita kejar pikirannya, dia lompat lagi. Enggak. Kamu berbicara mengenai najis. Kamu berbicara mengenai najis kan? Ya, oke. Orang yang tidak bersunat itu adalah najis. Berarti kamu itu najis. Berarti kamu itu, hei dengar. Di dalam Yesaya 52 nomor 1. Yesaya 52 nomor 1 dan juga Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat itu disetarakan dengan anjing karena najis. Kau itu najis. Kau itu tameh. Kau itu tameh, najis. Tidak bisa masuk di tempat. Jadi kalau Anda membahas kemudian tentang kenajisan, saya ikuti pola pikir kamu. Kita membahas doa cebok. Kristen itu tubuhnya lebih najis daripada kloset. Paham kau? Masuk ke tempat suci dengan kaki kanan. Orang Kristen itu tubuhnya lebih najis daripada sapiteng. Paham kau? Berdasarkan Yesaya 52. Lihat ya, kapasitas yang disebut gurunda ini itu pikirannya nggak tertuju, nggak fokus kepada satu hal. Kita tadi pertama membahas itu masuk kaki kanan ke tempat suci dapat pahala. Dan dia lompat dia lompat tadi lagi ke tentang berdoa cebok dan seterusnya, apa doanya dan seterusnya. Saya pimpin dia kepada sunnahnya, justru dia melompat lagi ke tempat apa namanya sunat. Saya kejar dia tentang sunat, itu saya minta dalilnya di dalam Al-Quran, di mana Muhammad memerintahkan di dalam Al-Quran yaitu untuk bersunat kepada pengikutnya. Nggak ada di dia, dan dia lompat lagi ke tempat-tempat yang lain, ke Alkitab. Oleh karena itu ya teman-teman, kalau seperti itu kapasitas yang katanya gurunda, aduh, kurang ngopi kayaknya Juma ini, saya lihat ya, kurang ngopi, kurang pergaulan lah ya. Saya fokus ke masuk ke kaki kanan, dia lompat. Saya fokus ke doa cebok, dia nggak mau sentuh, dia lompat ke sunat. Saya kejar ke sunat dan dia baca lagi ke Alkitab. Waduh. Teman-teman, itulah kapasitas dari yang kalian sebut gurunda ya.
Nah, makanya banyaklah semogalah ya entah Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat meliterasi kembali Zuma ini supaya dia paham. Bahkan tadi doa cebok saja dia salah kutip. Berarti Zuma ini nggak pernah asik, karena asik-asik main TikTok. Zuma ini nggak pernah dapat pahala dari doa cebok. Jangan-jangan pun dia tidak lakukan sunnah itu. Jangan-jangan pun dia tidak pernah praktekkan sunnah itu. Siap buang air, dia hanya bersihkan saja, lupa berdua cebok atau tidak tahu tentang adanya dua cebok. Semalam ada Fadil atau siapa namanya itu, warga Merpaung, dia tidak tahu ada dua cebok. Berarti itu sudah tua, dia nggak tahu dan nggak pernah dapat pahala dari dua cebok ya teman-teman ya. Ya saya sebagai teman sebangsa setanah air yang baik, saya beritahulah kepada Fadil itu supaya dia dapat pahala. Motivasi saya baik supaya teman saya Fadil ini yang Islam ini bisa dipraktekkannya nanti malam atau besok paginya ketika di WC siap dia bersihkan hajatnya, dia bisa praktekkan langsung dua cebok itu dan dia dapat pahala. Ada semalam juga hari Minggu sore dia tanya, apa urusanmu? Kau suruh aku dua cebok. Suruhlah anak istrimu dua cebok, katanya dia sama saya. Bang, di dalam agama kami, di dalam kekristenan tidak ada Yesus menyuruh kami untuk dua cebok. Kalau ada Yesus suruh kami untuk dua cebok, maka saya pasti akan lakukan, karena saya dapat upah ketika saya melakukan apa yang Yesus suruh, yang Yesus perintahkan, itu dua cebok. Sayangnya Bang, saya sudah baca di dalam kitab Injil Matius sampai Yohanes itu tidak ada perintah dari Tuhan Yesus itu ketika siap BAB dari kamar mandi itu doa cebok, nggak ada. Tetapi kalau teman-teman Islam itu ada sunnahnya dua cebok. Dan sayangnya gurunda kalian yang katanya levelnya gurunda itu dia nggak pernah dapat pahala dari dua cebok. Atau mungkin sekarang nih lagi di bawah lagi mulai menghafal dua cebok supaya nanti atau besok dia bisa dapat pahala dari dua cebok itu. Jadi saya sudah meliterasi Zuma ya teman-teman, supaya dia fokus dulu dapat pahala dulu dari dua cebok, baru setelah banyak dapat pahala dari dua cebok baru fokus lagi main TikTok. Jangan kamu tinggalkan yang sifatnya pahala hanya untuk dapat koin dari live TikTok gitu loh Juma. Pentingkan lo akhirat duluan Juma. Kumpulkan dulu pahala-pahala di dunia ini dari sunnah-sunnah seperti masuk ke tempat suci kaki kanan, dan doa cebok itu juga kamu harus jalankan supaya kamu bertambah-tambah pahalanya. Gitu ya Zuma ya. Kurang-kurangi yang main TikTok itu Zuma. Kurang-kurangi yang minta saweran itu Zuma. Tapi fokus dulu beribadah supaya pahalamu banyak. Dan kalau pahalamu banyak, nanti insya Allah kamu bisa masuk surga. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih buat Boru Gabe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Mama G dan seterusnya. Terima kasih ya teman-teman, semuanya yang sudah memberikan koin ya. Terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman ada kurang lebih tadi 800-an pengikut Juma yang telah menyaksikan kapasitas dari gurundanya. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang 800-an lebih tadi, hampir 900-an itu ada yang hafal dan paham tentang dua cebok. Dan mungkin teman-teman juga yang yang telah menyaksikan tadi ketawa-ketawa ya, masa selevel gurunda bisa salah ucapkan doa dua cebok. Waduh, berarti keliru. Inilah orang yang terlalu asik main TikTok sampai lupa dapat sampai dia tidak mengejar pahala dari sunnah, yaitu doa cebok ya. Jadi gitu ya teman-teman, ada sunnah itu masuk ke tempat suci dengan kaki kanan ya, kaki kanan loh. Nah, Juma membahas niat lain lagi pahala dari niat. Juma belajar baik-baik ya Juma. Saya nggak persoalkan pahala dari niat. Saya mungkin setuju lah Tuhan memberikan pahala kepada niat seseorang. Tetapi di sana bahwasannya apa namanya tadi,
sunnahnya bukan niat Zuma, tetapi masuk dengan kaki kanan. Kamu bukan nabi sehingga kamu bisa mengubah atau menambah-nambahi sunnah yang telah valid, yaitu masuk dengan kaki kanan ke tempat suci. Bukan niat orang yang nggak punya kaki, kalau punya niat masuk kaki kanan itu dapat pahala, itu nambah-nambahi Zuma, dan hukumnya itu dosa. Saya sebagai teman sebangsa setanah air, saya tidak ingin kamu bertambah-tambah dosanya, maka saya tegur tadi, niat saya baik gitu ya Zuma ya. Jadi jangan ditambah-tambahi yang sudah valid. Kita sepakat kalau niat ya ada pahalanya. Jadi orang buntung dapat dan orang yang sehat utuh jasmaninya dapat. Tetapi di sana bukan niat, tetapi Tuhan itu melihat kaki dan memberikan pahala kepada umatnya yang masuk dengan kaki kanan duluan. Kalau mereka yang masuk ke tempat suci dengan kaki kiri itu nggak dapat pahala. Jadi begitu ya teman-teman. Dan juga pertanyaan selanjutnya, kenapa Tuhan orang mau masuk ke tempat suci, dia perhatikan, dia diamat-amati kakinya, kenapa nggak hatinya diamat-amati? Bahkan teman-teman yang lain juga berkomentar di bawah, yaitu niat bang, niat. Berarti mereka lebih setuju kepada niat daripada kepada kakinya. Saya juga setuju di situ. Kenapa Tuhan itu nggak lihat hatinya aja? Kenapa harus kaki kanannya dilihat? Apa rupanya keunikan kaki kanan sehingga orang yang masuk dengan kaki kanan diberikan Tuhan pahala, sedangkan orang yang masuk dengan kaki kiri tidak diberikan pahala? Di Julma tadi menggambarkan bahwasanya yang kiri itu hal-hal yang najis dan seterusnya. Ya, kalau Tuhan merasa merasa itu najis kaki kiri, Dia yang menciptakan kaki. Saya rasa nggak ada soal dengan itu ya Zuma ya. Jangan analogi yang nggak pas ya Zuma. Karena Tuhan loh yang ciptakan kaki. Jadi nggak pas ya komen Zuma seperti itu ya tadi ya. Dan juga yang kanan itu bersifat yang mulia. Dia bahas lagi Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti Zuma menerima dan mengakui Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti ini Kristen si Zuma ini atau apa ini ya? Katanya gurunda. Tapi dia percaya Alkitab Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Waduh. Teman-teman, jangan-jangan Zuma ini dua agamanya, teman-teman. Jangan-jangan Zuma ini dua agamanya ya. Kok dia bisa percaya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, yang artinya dia sedang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Masa bisa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sedangkan dia percaya Yesus adalah manusia? Jadi kontradiksi, atau dia sudah pindah lagi? Coba kasih alternatif bagi saya. Gimana? Zuma ini Kristen dan percaya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dia yang kutip tadi di komentar tadi yang waktu kami diskusi. Atau dia masih Islam dan percaya Yesus itu tidak disalib dan Yesus hanya manusia dan bukan Tuhan. Kalau Zuma percaya Yesus adalah manusia dan bukan Tuhan, seharusnya dia tidak pakai ayat itu, karena dia sedang membuktikan bahwasanya Yesus benar-benar duduk dan dia adalah Tuhan. Aduh. Kapasitas gurunda itu justru banyak blundernya. Saya naikkan dia 10 menit, blundernya hampir 5 tadi ya blundernya ya. Ngutip doa cebok salah. Saya bertanya tentang tempat najis, dia bahas sunat 2. Ya, dia tadi identikan tangan kanan, dia menyebut Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, yang mana pernyataan itu adalah pernyataan orang Kristen, yang mana orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan dan dia duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia kutip itu, dia blunder lagi karena selama ini dia mengatakan kepada para yang dimualafkan, Yesus manusia, Yesus hanya nabi, dia bukan Tuhan, dia dilahirkan, Tuhan tidak dilahirkan. Tapi dia kutip Yesus yang ada di dalam Alkitab yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang mana itu pernyataan orang Kristen sesuai dengan kitab suci, Yesus adalah Tuhan. Ya udah 3. Yang selanjutnya tadi tentang dua cebok. Dia tidak mau menyentuh 2 cebok, padahal itu sunnah. Berarti Zuma tidak pernah dapat pahala dari 2 cebok.
dan juga tentang ya saya hitung 5 lah tadi, ada blundernya Zuma. Hanya dalam 10 menit diskusi dengan saya yang bukan siapa-siapa, yang seorang gurunda, dalam 10 menit dia bisa blunder 5, yang artinya setiap 2 menit dia mengucapkan satu kesalahan. Setiap 2 menit dia berbicara satu kesalahan. Perlu dicatat ya teman-teman ya, Zuma itu setiap 2 menit pasti salah. Diskusi dengan saya 10 menit baru teman-teman, tapi kesalahannya sudah 5, yang artinya setiap 2 menit dia blunder. Jadi ya, bagi Zuma, saran saya sebagai teman sebangsa, teman setanah air Indonesia, kurang-kurangi mentik